Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latif ar-rauf al-mannan al-ghani al-qawi as-sultan al-halim al-karim ar-rahman ar-rahim al-awwalu fala syai'a qablahu wal akhiru fala syai'a ba'dahu az-zahiru fala syai'a fawqahu al-batinu fala syai'a dunahu al-muhitu ilman bima yakunu wa ma kana yu'izzu wa yuzil wa yufkiru wa yugni wa yaf'alu ma yasha'u bihikmatihi kulla yawmin huwa fi sya'nin arsal arda bil jibali fi nawahiha wa arsala sihaba thiqala bima'in yuhiha wa qada bil fana'i ala jami'i sakiniha liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal muhsinina bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'ina lahum bi ihsanin ma tawalatil azman wa sallama taslima. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita ngaji virtual Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita mengenai tentang fi fadlis siyam, tentang keutamaan berpuasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan berpuasa. Para pemirsa yang berbahagia, bahwasanya di antara keutamaan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada seluruh umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mewajibkan puasa ini tidak hanya kepada umat Islam saja. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum datangnya Islam. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada kalian, kepada kita semua di sini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, yakni umat sebelum Islam, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kalian menjadi orang yang muttaqun, ya, menjadi orang yang tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa di sini isim fa'ilnya adalah al-muttaqun, menjadi orang yang bertakwa. Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar kepada kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini? Iya, kalau Allah Subhanahu wa taala
tidak menjadikan puasa ini sebagai ibadah yang agung, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Walaula annahu ibadatun azimatun la ghaniya lil khalqi anit ta'abbudi. Nah, itu adalah keutamaan yang pertama, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai amalan yang agung, amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan mulia ini diwajibkan juga kepada umat sebelum adanya Islam, sebelum adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya adalah wa min fadailis shaumi fi Ramadan, dan di antara keutamaan atau fadilah puasa Ramadan adalah annahu sababun limaghfiratiz dzunub wa takfiris sayyi'at. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan selama sebulan penuh ini adalah merupakan salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita dan dihapus segala kesalahan kita. Tentu hal ini dilandasi oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban gufiru lahu ma taqaddama min zambi." Jadi artinya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini atas dasar iman dan ihtisaban. Ihtisaban secara etimologi atau secara bahasa itu maknanya adalah penuh perhitungan, penuh ihtisab, penuh perhitungan. Namun kalau kita kembalikan kepada kaidah, maka ihtisaban ini maknanya adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya apa? Ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tentu pengertian imanan di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho terhadap kewajiban puasa ini. Ya, dia ridho, kemudian dia ridho atas segala kewajiban puasa ini kepadanya. Kemudian ihtisaban li sawabihi wa ajrihi. Kemudian dia juga mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah walam yakun karihan li fardihi wala syakkan fi sawabihi wa ajrihi. Kemudian dia tidak ada perasaan benci sekalipun, ya. Tidak ada perasaan benci sekalipun terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Kemudian dia tidak ada perasaan ragu, ya, bahwasanya apa yang dia lakukan di bulan suci Ramadan itu kelak akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan ganjaran. Ya, seperti itulah. Sehingga dari sini pada hadis, potongan hadis yang terakhir, gufiru lahu ma taqaddama min dzanbi. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala atas dasar-dasar itu, atas sebab-sebab itu, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini menjadi salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita dan kemudian dihapus segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, berikutnya adalah di antara keutamaan puasa adalah anna sawabahu
la yataqayyadu bi adadin muayyanin bal yu'tas saimu ajrahu bi ghairi hisabin. Bahwasanya orang yang berpuasa itu pahalanya tidak terikat oleh suatu standar apapun. Jadi tidak ada takaran orang yang berpuasa itu. Jadi pahala orang yang berpuasa itu tidak ada takarannya. Akan tetapi orang yang berpuasa itu akan diberikan ganjaran tanpa batas. Subhanallah, ini adalah keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu hal ini dilandasi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Ketika ada hadis yang diawali oleh qala Allah Ta'ala, berarti hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Dikatakan bahwasanya kullu amali ibni Adam lahu illa saum. Jadi semua amalan ibnu Adam itu akan diberikan ganjarannya, yakni ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Illa saum, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Jadi seorang hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi ini mengatakan bahwasanya wa ana ajzibi, sehingga Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzibihi, saya sendiri yang akan mengganjar itu. Artinya apa? Tidak ada batasan pahala puasa itu. Sehingga Allah sendiri yang akan mengganjar seberapa banyak yang akan Allah berikan pahala kepada orang yang berpuasa itu. Kemudian lanjutan hadis qudsi ini berbicara tentang wasyamu junnatun. Jadi puasa itu adalah perisai. Sehingga dikatakan bahwasanya puasa ini adalah perisai bagi seorang muslim. Oleh karenanya orang yang berpuasa itu tidak boleh kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti dia mungkin berbohong, berdusta, ya kemudian mencaci dan lain sebagainya. Dan potongan terakhir dari hadis qudsi ini diterangkan bahwasanya lisaimi farhatani. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, mendapatkan dua kesenangan atau kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah iza aftara fariha bi fitrihi. Jadi ketika dia berbuka, maka dia akan berbahagia ketika dia berbuka. Jadi ketika kita lihat orang yang berbuka puasa itu, kita lihat dia merasakan kesegaran, menikmati air yang masuk ke kerongkongannya, menikmati makanan yang masuk ke tenggorokannya itu. Sehingga ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang yang sedang berbuka puasa. Ya, itu kenikmatan yang pertama. Lalu kenikmatan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Jadi kenikmatan yang kedua adalah ketika dia bertemu Robnya. Jadi ketika orang yang berpuasa ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia. Apa yang membuat dia berbahagia? Karena dia memiliki pahala-pahala puasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya, itulah. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, iya. Selanjutnya adalah di antara keutamaan orang yang berpuasa atau keutamaan orang yang berpuasa adalah annahu yashfa' li sahibi yaumal qiyamah. Jadi puasa ini akan menjadi syafaat kelak bagi orang yang berpuasa itu di hari kiamat, ya, di hari akhir nanti. Pernyataan ini dilandasi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan Al Hakim dengan sanad yang sahih dari sahabat
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamati." Jadi puasa kemudian Al-Qur'an keduanya akan menjadi syafaat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ya, jadi puasa dan Al-Qur'an, ya, jadi puasa dan tilawah Al-Qur'an yang kita miliki yaitu akan menjadi syafaat nanti kelak di yaumil qiyamah bagi seorang muslim. Nah, itulah para pemirsa sekalian mengenai keutamaan puasa. Subhanallah ya, telah kita simak bersama, ternyata berpuasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini mengenai keutamaan berpuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal ma'ruf nahi mungkar dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari wabah virus corona. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna